Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Mutia. Fakultas Psikologi Angkatan 2017. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang seminar proposal kami dengan judul Pentingnya mengikuti organisasi bagi mahasiswa psikologi untuk meningkatkan skill leadership atau skill kepemimpinan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mahasiswa. Mahasiswa adalah menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahasiswa adalah seseorang yang belajar di perguruan tinggi seperti tes KMP. Terus ada ciri-ciri mahasiswa. Ciri-ciri mahasiswa yang pertama ada rasional. Rasional adalah pikiran dan pertimbangan yang logis atau masuk akal. Terus yang kedua itu ada analisa. Analisa adalah sebuah kajian yang dilaksanakan terhadap bahasa guna meneliti struktur bahasa secara mendalam. Yang ketiga ada kritik. Kritik adalah sebuah aliran pemikiran yang menempatkan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya-budaya, pengetahuan dan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Terus yang keempat ada universal. Universal dalam artian secara umum. Dengan konsep kemanusiaan, kita tanpa membeda-bedakan antara satu sama yang lain, seperti tanpa membedakan ras, agama maupun agama. Terus yang kelima itu ada simetris adalah segala usaha mengembalikan dan merumuskan dengan teratur dan logis. Terus yang keenam ada inovatif. Inovatif adalah bagaimana kita menciptakan sesuatu hal yang baru dan bermanfaat. Terus yang ketujuh ada revolusioner. Revolusioner bagaimana kita menciptakan situasi yang baru dan membuat. Dan selanjutnya ada fungsi dan peran mahasiswa. Yang pertama itu ada mahasiswa agent of change. Sesuai dengan artinya agen perubahan. Jadi kita sebagai mahasiswa melakukan perubahan untuk masyarakat dan negara kita. Dan yang kedua ada mahasiswa guardian of value. Sesuai dengan artinya menjaga nilai-nilai. Jadi kita sebagai mahasiswa menjaga nilai-nilai yang positif maupun negatif. Untuk yang positif, kita menjaga nilai-nilai yang ada yang bisa membawa negara kita lebih baik dan lebih maju lagi. Terus ada yang negatif. Yang negatif ini contohnya seperti maraknya korupsi oleh pejabat-pejabat besar. Jadi kita sebagai mahasiswa menghilangkan itu dan menjaga untuk tidak terjadi lagi. Terus yang terakhir ada mahasiswa social control. Jadi kita sebagai mahasiswa mengatur kehidupan sosial dengan cara kita menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Dan selanjutnya ada jenis-jenis mahasiswa. Yang pertama itu ada mahasiswa akademis. Mahasiswa akademis ini maksudnya dia lebih aktif di akademiknya. Tentunya dia lebih aktif di kelas dan dia tidak mengikuti program yang ada. Terus yang kedua itu ada mahasiswa aktivis. Mahasiswa ini berperan aktif dalam kenegaraan dan masyarakat sosial. Mahasiswa jenis ini memiliki jejaring yang luas dan memiliki kemampuan mahasiswa sosial. Terus yang ketiga itu ada mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu maksudnya dia hanya mahasiswa yang sangat santai, yang kerjanya hanya pergi kuliah, pulang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organisasi. Jadi organisasi itu adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang membangun visi misi yang sama, terikat dalam aturan yang sama, mempunyai visi misi yang sama, baik konveksi tradisi dibangun bersama dalam upaya membangun diri individu maupun secara kolektif. Ada dua organisasi, yaitu yang pertama organisasi intrakampus, di dalamnya terdapat BEM, DPM, dan himpunan. Kemudian organisasi ekstra kampus, di dalamnya terdapat UKM yang di luar kampus. Kemudian mengapa organisasi itu sangat penting diikuti? Karena yang pertama, dengan berorganisasi kita bisa membina diri. Kenapa? Karena membina diri ini adalah pola pembelajaran orang dewasa. Anda seorang mahasiswa tentu sudah dewasa. Ini bukan lagi di dunia remaja atau anak-anak. Anda mempunyai satu kepercayaan, yaitu otonomi dan kemandirian. Jadi membina diri ini artinya Anda menjadi subjek dalam suatu proses dan Anda menjadi ruang dalam sebuah kegiatan. Kemudian yang kedua itu dengan berorganisasi kita membangun solidaritas. Solidaritas dari mana saja? Yaitu dengan teman-teman seperjuangan dan teman-teman sebaya. Kita memang dilahirkan dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang orang tuanya pejabat dan
Tetapi kalau Anda mengikuti organisasi dan menempatkan pada hal yang tepat, Anda akan menyadari bahwa hidup itu tidak hanya Anda, tetapi Anda akan menemukan bahwa hidup itu ada orang lain yang harus dihormati dan yang ada yang harus dihargai. Kemudian yang ketiga, dengan mengikuti organisasi, kita membuang rasa malu dan rasa takut. Kita sebagai manusia atau mahasiswa tentu mempunyai rasa malu, karena manusia itu tidak ada yang tidak mempunyai rasa malu dan rasa takut. Tetapi kalau Anda menempatkan pada hal yang tepat, yaitu dan mengikuti organisasi, Anda akan melatih itu. Anda akan belajar memimpin rapat dengan ratusan orang yang datang. Anda akan belajar berdebat pada siapa yang Anda temui. Anda akan menentang dan melawan ketidakadilan. Kemudian yang keempat itu, dengan mengikuti organisasi, Anda akan membangun kematangan. Jadi hal seperti ini itu Anda akan mendapatkan di dalam organisasi. Jadi sebagai mahasiswa itu harus mengikuti organisasi. Kemudian yang kelima, dengan mengikuti organisasi kita bisa memanage waktu. Kita diberikan waktu dalam 24 jam yang sama, tetapi kenapa ada orang yang lebih maju daripada kita sendiri? Karena mereka itu lebih efektif dalam menggunakan waktunya. Jadi sebagai mahasiswa, Anda harus mempunyai kemandirian dan otonomi dalam upaya bisa memanage waktu. Sebelumnya terima kasih kepada dua teman saya yang telah menjelaskan tentang organisasi dan mahasiswa, kepada Saudari Lulu dan Nur Mutriani yang telah menjelaskan dua hal tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya akan mengapa pentingnya mengikuti organisasi bagi mahasiswa dalam meningkatkan skill leadership-nya. Hal ini dapat dilakukan agar mahasiswa tersebut memiliki keahlian setelah lulusnya itu, sehingga mereka mampu menjadi seorang pemimpin. Pertanyaannya, bagaimanakah cara mengasah dan membuat skill itu bisa ada dalam diri mereka? Salah satunya itu dengan cara mengikuti organisasi. Mengapa dengan cara mengikuti organisasi itu dapat meningkatkan kemampuan atau skill mereka? Karena di dalam organisasi itu segala macam bisa diatur di situ, segala macam keahlian kita bisa kita asah dan bisa kita kembangkan sesuai dengan minat dan bakat dari mahasiswa tersebut, terutama dalam hal kepemimpinan. Oleh karena itu, skill ini sebenarnya tidak segampang dan tidak semudah yang dipikirkan untuk meningkatkan dan mengembangkan. Karena gampang-gampang susah, gampang kalau kita ingin berusaha meningkatkan keahlian tersebut. Sulit tapi kita tidak bisa berusaha dan tidak mau berusaha. Oleh karena itu, butuh kesadaran dari mahasiswa itu sendiri untuk meningkatkan kemampuan skill mereka dengan cara salah satunya mengikuti organisasi tadi. Skill atau keterampilan apakah yang dapat mahasiswa bisa organisasi? Pertama yaitu dalam hal kepemimpinan tadi, skill kepemimpinan. Seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan untuk mengatur. Oleh karena itu dalam organisasi di situ diatur kita supaya nanti kita terbiasa untuk hal-hal tersebut. Nanti pada saat terjun di masyarakat nanti kita sudah terbiasa bagaimana cara mengatur dan mengorganisir sesuai dengan kebutuhan yang telah diatur. Jadi kalau demikian telah kita lakukan dan telah kita usahakan dari mengikuti organisasi yang telah kita lakukan tadi, nanti kita akan terbiasa pada saat kita terjun atau pada saat dunia kerja nanti. Oleh karena itu skill kepemimpinan ini banyak sekali fungsinya. Salah satunya tadi. Terus yang kedua, untuk menjadi seorang pemimpin harus memiliki hal ini. Yang pertama, kelemahan, kelebihan, dan kedua hal tersebut harus utamakan di hal tersebut, yaitu kelemahan, kelebihan, dan
kelemahan, misalnya contohnya yaitu kelemahannya itu di dana. Terus yang menjadi kelebihannya kita cari lagi. Kelebihan itu datang dari bukan dari satu hal saja, banyak hal. Contohnya seperti kelebihannya itu di masa, yaitu banyaknya anggota dari organisasi ataupun perusahaan yang kita pimpin. Kita harus manfaatkan sehingga nanti dari kelebihan dan kelemahan tersebut kita menciptakan peluang. Dari kelebihan misalnya masanya yang banyak, sehingga kita mencari peluang untuk mengumpulkan dana dari semua anggota tersebut, sehingga nanti dapat menyelesaikan setiap permasalahan dalam suatu organisasi, sehingga organisasi tersebut atau perusahaan atau apapun yang kita pimpin itu dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memiliki regulasi yang baik dan benar. Menjadi seorang pemimpin itu kita harus bertanggung jawab. Itu adalah salah satu hal yang paling penting untuk menjadi seorang pemimpin bagi mahasiswa. Itu harus mengasah kemampuan dalam hal bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi dalam suatu organisasi dan apapun yang terjadi pada bawahannya. Pemimpin itu harus bertanggung jawab apapun suatu permasalahan yang dihadapi. Seorang pemimpin harus mampu menyelesaikan permasalahan dengan optimal dan memiliki kemampuan mengendalikan bagaimana cara menyelesaikan masalah, hingga rasa bertanggung jawab atau tanggung jawab dia sebagai seorang pemimpin itu ada, sehingga bukan hanya dikatakan pemimpin saja oleh orang lain, itu memang menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin itu dengan baik dan benar. Dan dijelaskan tadi dapat dikembangkan oleh mahasiswa dengan cara mengikuti organisasi eksternal maupun internal kampus, terutama mengikuti organisasi internal dari fakultas masing-masing. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.